Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dio Garibawa dari kelas 2 TEP dari kampus Politeknik Kabupaten Riau. Di sini saya ingin membuat video mata kuliah enabling skill, yang kemudian saya memilih tentang manajemen waktu. Sebenarnya di sini saya akan memberitahukan seperti apa itu manajemen waktu, bagaimana saya mengatur waktu saya dalam kehidupan sehari-hari, apa makna manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari, bakal saya bahas di sini di video ini. Sebelumnya saya akan memberitahu apa itu pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu ini pada dasarnya yaitu suatu kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengatur waktu yang dihabiskan untuk bisa melakukan kegiatan tertentu secara efektif demi mencapai suatu tujuan. Secara garis besar, manajemen waktu itu bisa diartikan sebagai suatu bentuk perencanaan, mengorganisir, menggerakkan, dan pengawasan terhadap produktivitas waktu. Waktu ini juga merupakan salah satu sumber daya yang harus dapat dikelola dengan baik agar individu atau suatu organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Di sini saya akan memberitahu beberapa pengertian manajemen waktu menurut para ahli-ahli dunia maupun di Indonesia. Yang pertama itu ada Ibu Widiawati yang berpendapat kalau manajemen waktu itu ialah suatu kemampuan untuk dapat memprioritaskan, menjadwalkan, serta melaksanakan tanggung jawab individu untuk kepuasan individu itu tersendiri. Kedua itu ada Atkinson yang berpendapat seperti sebuah keterampilan yang saling berhubungan dengan segala bentuk upaya dan juga tindakan individu yang dilakukan secara terencanaan agar personal tersebut dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga yaitu Orr, yang berpendapat sebagai manajemen waktu merupakan sebuah kemampuan dalam menggunakan waktu secara efisien dan efektif untuk dapat memperoleh manfaat maksimal. Yang keempat itu ada Forsyth, yang berpendapat manajemen waktu yaitu cara untuk membuat waktu menjadi terkendali sehingga dapat menjamin terciptanya sebuah efektivitas dan efisiensi dan juga produktivitas. Kemudian ada Lehman yang berpendapat manajemen waktu yaitu penggunaan dan pemanfaatan waktu yang sebaik-baiknya seoptimal mungkin dengan melakukan perencanaan suatu kegiatan secara terorganisir dan matang. Itulah ada beberapa peneliti yang memberikan pendapatnya. Kemudian di sini saya akan memberitahukan kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen waktu itu ialah penggunaan sumber daya secara efektif untuk bisa mencapai sasaran. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, waktu juga merupakan seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau juga sedang berlangsung. Di sini saya mempunyai beberapa prinsip manajemen waktu. Yang pertama yaitu mengembangkan suatu kepekaan pribadi terhadap waktu. Lalu yang kemudian mengidentifikasi suatu tujuan jangka panjang. Lalu membuat rencana jangka menengah, rencana harian, lalu membuat pemanfaatan yang terbaik bagi waktu terbaik saya, lalu organisir suatu tugas, kemudian mendelegasikan secara efektif, lalu membuat komitmen terhadap waktu dan menjaga kesehatan saya sendiri. Kemudian saya akan memberitahu beberapa sifat waktu. Yang pertama sifat waktu itu ialah dia hal yang tidak dapat diulang. Lalu tidak dapat diulang, tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan sendiri, lalu sesuatu yang tidak bisa diperlambat atau juga dipercepat. Lalu di sini saya akan memberitahukan kelebihan yang bisa diambil dari manajemen waktu. Yang pertama kelebihannya itu mencapai suatu produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Yang kedua,
memiliki suatu reputasi profesional yang lebih baik. Ketiga, tekanan atau stres juga akan berkurang, lalu meningkatkan suatu peluang dalam mencapai kesuksesan, memiliki keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kesempatan karir yang jauh lebih baik. Nah, di samping ada kelebihan, tentu ada juga ada kekurangan. Nah, di sini bukan kekurangan tibanya seperti dampak manajemen waktu yang buruk. Nah, di sini saya akan memberitahu ya dampak manajemen untuk mengatur waktu yang buruk. Yang pertama, melewati suatu batas waktu yang ditentukan atau deadline atau yang sering kita sebut deadline di kampus. Lalu workflow atau juga alur kerja yang kurang efisien. Yang ketiga, kualitas kerja yang menjadi buruk. Lalu memiliki suatu reputasi profesional yang negatif. Meningkatkan stres atau tekanan kerja dalam kehidupan sehari-hari, ketidakseimbangan kehidupan yang akan terjadi, dan kesempatan karir yang stagnan atau mungkin juga akan menurun. Nah, di sini saya akan memberikan tips untuk cara manajemen waktu yang baik, yang menurut saya ya itu efisien. Gitu. Yang pertama itu membuat daftar agenda. Hal pertama yang itu kita buat itu yaitu daftar agenda yang berisikan tentang berbagai poin-poin yang penting mengenai tugas yang harus dilakukan dan waktu yang ditentukan yang telah ditentukan. Seperti contoh, ada kata misalnya ini saya hari ini praktikum, kemudian biasanya kan kalau praktikum itu seminggu setelah praktikum ini laporannya baru dikumpul gitu. Kalau saya usahakan pulang dari praktikum ini saya mengerjakan laporannya, jadi biar besok saya nggak terlalu mepet dengan laporan-laporan yang lain, karena kan seperti yang kita tahu di PCR praktikum itu kan banyak. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, mengatur prioritas utama. Agar waktu yang kita gunakan produktif, harus juga kita bisa mengatur apa yang menjadi prioritas utama dibanding dengan kepentingan pribadi. Misalnya, lebih baik saya mengerjakan laporan saya daripada saya ikut keluar pergi-pergi main dengan teman-teman saya, atau saya pergi ke mall nonton atau belanja atau yang lain-lainnya. Kemudian yaitu yang ketiga, belajar mengenali waktu produktif. Dalam keseharian akan mengenali di mana suatu waktu produktif yang tepat. Jika telah mengenali waktu yang dipunya, kerjakanlah tugas-tugas tersulit karena waktu tersebut akan jauh lebih mudah mengembangkan pola pikir. Kemudian yang keempat, jangan menunda-nunda waktu. Waktu sangat berharga dalam hidup. Jadi yang pernah ditunda-tunda. Tugas yang seharusnya dilakukan, lakukan sekarang. Dan jangan waktu terbuang dengan sia-sia saja. Lalu, fokus terhadap apa yang telah menjadi prioritas dan daftar agenda. Jika waktu telah terbagi dengan baik, maka dan fokuslah terhadap apa yang telah menjadi prioritas utama daftar agenda yang telah kamu buat. Lakukan itu sebaik mungkin, step by step. Lalu, abaikan gangguan yang ada di sekitar. Supaya tugas-tugas yang telah dirincikan berjalan dengan efisien, jauhi dan abaikan berbagai gangguan yang ada di sekitar. Nah, kemudian saya akan memberitahu apa manfaat manajemen waktu. Nah, yang pertama itu di dalam organisasi. Jika di dalam organisasi, yang pertama itu dia dapat membantu individu atau suatu organisasi dalam menentukan prioritas. Misal saja dapat menentukan tingkat urgensi melakukan sebuah aktivitas. Lalu membantu untuk dapat mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Lalu dapat membantu untuk mencegah terjadinya suatu bentrok waktu dalam mengerjakan dua atau lebih pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian membantu suatu proses evaluasi terhadap hasil pekerjaan individu atau organisasi. Nah, lalu untuk yang di pribadi, yang pertama itu kemampuan suatu individu dapat dalam mencapai produktivitas yang efisiensi yang lebih besar, lalu memiliki suatu reputasi profesional yang lebih baik, kemudian terhindar dari suatu tekanan atau stres akan berkurang, lalu membantu untuk dapat meningkatkan peluang dan mencapai kesuksesan, memiliki suatu keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan kesempatan karir yang lebih baik. Lalu ada beberapa tips untuk manajemen waktu. Yang pertama itu memiliki suatu tujuan yang jelas, membuat suatu skala prioritas, berani mengatakan tidak ketika akan mendapatkan tugas yang tidak prioritas, jangan menunda suatu pekerjaan, mendelegasikan suatu tugas, dan jaga kesehatan. Lalu saya akan memberitahu bagaimana saya mengamalkan manajemen waktu dalam kehidupan saya sehari-hari. Jikalau saya praktikum, misalnya di kampus,
Itu saya bangun jam 5, kemudian saya sholat subuh, kemudian saya bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Nah, misalkan di hari itu saya ada satu praktikum masuk pagi, maka setelah praktikum itu saya membuat laporan, saya segerakan sebisa mungkin saya mengerjakannya duluan. Jadi jika laporan saya telah selesai, maka nanti malam, jikalau saya mau nonton atau saya mau pergi main dengan teman-teman saya atau yang lain-lain, maka saya bisa melakukannya. Karena apa? Karena yang laporan yang saya prioritaskan tadi sudah selesai. Nah, seperti itulah contohnya yang dapat saya apakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada di video ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.